bergabung. Dan pada siang hari ini, satu hal yang perlu saya sampaikan kepada panjenengan semuanya, yang pertama terkait dengan pretest ya. Kalau saya kan standar-standar saja Bapak Ibu. Pretest alhamdulillah rata-rata sudah bagus, cuma ada beberapa seperti biasanya. Ada beberapa yang secara administrasi itu belum memenuhi syarat kelulusan. Yang pertama ada Pak Apam Yanto. Pak Apam hadir hari ini. Hadir Bapak. Nah, kenapa Pak Apam ini kok ada masalah dengan pretestnya? Kenapa Pak Apam? Pretest karena kami belum tahu sebenarnya Bapak terkait dengan yang di pretest itu kami belum menguasai sepenuhnya. Insya Allah kami akan membenahi kekurangan dari pretest itu. Oke, jadi pretest itu kan checking ya Pak Apam ya. Pretest itu checking sebenarnya. Iya Pak. Sebelum materi itu dibedah, kira-kira Pak Apam itu pemahamannya seperti apa? Betul. Dan ketika kondisi ini ya harapannya nanti akan lebih baik gitu ya Pak Apam ya. Suara adzan masuk ke sini nggak Bapak Ibu? Putus Pak. Tidak masuk ya? Tidak masuk. Afam Yanto terhormat, ada pesan WhatsApp. Kemudian yang kedua Pak Khalil. Pak Khalil ada Pak Khalil? Ada Pak. Ada masalah apa Pak Khalil? Ya sesuai yang telah dikonfirmasikan oleh Pak Afam Pak, sebenarnya ada beberapa istilah, bahkan bukan cuma ada beberapa Pak, hampir keseluruhan istilah yang termuat dalam pretest itu tidak pernah terlintas dalam pikiran saya Pak. Seperti misalkan seperti historis makro yang itu Pak, yang apa namanya, ada makro, ada mikro dan semacamnya itu Pak. Jadi saya untuk menganalisis istilahnya nggak tahu mau jawab apa. Jadi saya asal-asalan aja Pak, karena memang secara pengertian, secara terminologi nggak pernah tahu sama sekali tentang hal itu Pak. Jadi harus ada pembenahan, ada pembelajaran baru di situ. Oke, semoga ini semoga ini juga bisa menjadi acuan kita semuanya ya, Bapak Ibu ya. Iya ya Pak. Oke, sebentar, saya mau izin sebentar. Selanjutnya Bu Latus, dengan Bu Latus, pretestnya berapa? Saya saja tahu paham. Pretest mabel. Makin Pak Ida. Wah, Famri jago na pretest biasa na kolej 100. Pak Bahri, tinggi nih lah Pak Bahri. Oke. Bu Farida kok nggak muncul videonya Bu Farida? Bermasalah mungkin. Kalau Pak Bahri tidak ada pemadaman pasti tinggi nilainya itu Pak. Alhamdulillah. Saya tak tahu apa. Kalau Saya tak tahu apa-apanya. tidak pemadaman ya Pak Bahri. Alhamdulillah sekarang. Kalau kemarin itu mulai dari pagi sampai hampir sore. Kalau sekarang tadi pagi cuma sebentar. Kalau nggak salah hanya sekitar 1,5 jam kalau nggak salah. Kalau di Sumeneb tadi malam Pak Bahri pemadaman. Yang padam di kamar apa di Sumeneb? Di kamar tidak pernah padam Pak Bahri. Oh, kirain di dalam di Pak Afam itu. Nih kalau bapak-bapak yang ngomong konslet nih jadinya nanti. Itu konslet. Biar semangat. Ini motivasi. Betul. Sampai muncul videonya. Saya lemas. Pretest rendah apa mau dipikirin? Enggak. Kita harus
Nggak usah Kita harus background tahu sampean depan. belum muncul videonya sampean. Seandainya kalau ada tam nanti Iya. kita nilai 10, kita akan melebihi itu. Tapi Pak Afam tenang-tenang aja, Pak. Slow Pak Bahri. Iya, kalau Pak Afam tenang. Enjoy. Kata Pak Afam. Gimana kata Pak kemarin Bahri, Pak Bahri sebenarnya maksudnya? Pak Coba Afam mana tuh itu? bisa dapat 100 tapi pura-pura saja mendapatkan nilai Videonya bawah. mana videonya? Meninggalkan dunia Saya tahu kebintang, Pak. akalnya Pak Afam. Itu Di video bukan mana pura-pura. video di bawah. Barusan gimana kata Pak dosen? Pak Rifai. Mana? Lo itu lo, terus. Itu diklik. Ya. Moodnya juga dilepas coba. Coba moodnya dilepas juga. Jangan di itu, Bu. Ya moodnya dilepas. Moodnya dilepas nanti enggak rame. Dicoba aja anak-anak sekarang lagi bicara ini. Masuk. Bukan itu yang diketik anunya itu. Kamera. Kan Ibu Jamil ada yang anggap tadi Ya, orang lain. itu loh. Nah, itu klik. Barusan. Satunya sebelahnya. Nih. Nah, itu bukan. Nah, itu. Ada apa ini? Kesalahan teknis. Ya. Anu ini tak kan cus virtual. Mau tak background. Cus virtual Bu kan? Farida, on cam. Kalau enggak on cam, dianggap tidak hadir. Rekan etik tahu. Coba itu. Kameranya barusan, Bu. Enggak bisa diklik. Enggak bisa. Pak Basir, kameranya. Bu Farida, Bu Im, Pak Roni. Pak Zainul lah jelas Pak Afam. Maka tak masuk. Hai. Oh iya, mana Pak Zainullah itu? Iya, Pak Zainal loh. ini Bu Farida, ini Bu Farida. Pak Zainul lah Pak Afam. Masuk apa enggak Pak Zainullah? Nanti tanya lagi nanti. Enggak kena macam keluar aku Pak. Keluar ring 28. Bupati Pamekasan. Menteri Pemekasan. Oh, Menteri Pamekasan. Menteri kampian. Pak Basir, gimana Pak Basir? Pemekasan itu. Gimana Pak Basir? Kau udah ngomong sama sekali mulai tadi Pak Basir. Iya. Masih semedi mungkin Pak Basir. Yang enggak on cam dianggap tidak hadir. Ya, Mas On Fajar. cam tapi mukanya juga dianggap tidak hadir. Enggak Seperti baru punya ya. saya sudah jelas. Salah sudah jam Nabi kesampean Pak Afam. Bahwa Cet salah Cet. Kalau pretes rendah, muntah nggak bisa ki. Bu Ibu ini kedun apa? Sudah bisa dilanjut. Oke. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Iya Pak. Ya, Ya, Pak. sebelumnya mohon maaf baru saya break karena suara adzannya kencang dari tempat saya, Pak. Dan bukan berarti saya tidak sepakat dengan suara adzan daripada nanti mengganggu yang lainnya, biar tidak salah paham. Iya Pak. Sebelumnya saya mohon maaf. Jadi untuk yang untuk yang pretest saya kira sudah cukup, nanti Pak Benar, Pak. Apam Itu termasuk yang dari Sumeneb itu Iya, lain Bapak. waktu nanti bisa bercakap-cakap dengan temannya sama Pak Khalil ya, sama-sama dari Sumeneb ini ya. Siapa? Iya, Pak. Iya, Pak. Wah. Semoga Bapak ini memang dari Sumeneb, Pak. iya, semoga ini bukan persekutuan jahat untuk tidak memberikan nilai yang baik untuk untuk pretest, Pak ya. Karena sama-sama Sumeneb ternyata. Oke. Kira-kira ada istilah yang lebih unik enggak, Pak? Selain dari persekutuan jahat itu. Kayaknya lebih ekstrim itu, Pak. Saya tidak tahu itu Pak Khalil. Tanya teman-teman saja nanti Pak Khalil ya.
Yang pertama itu, kemudian yang kedua yang akan Bapak Ibu lakukan seperti biasanya yaitu resume ya. Bu Ainun Nadifah sudah ada, Bu Ainun? Ada, Pak. Nah, Bu Ainun dari Pasuruan, Bu Ainun ya? Iya. Nah, gimana Bu Ainun caranya kok bisa bikin peta konsep bagus itu, Bu Ainun? Pakai aplikasi online itu, Pak. Aplikasi apa, Bu Ainun? Mipmove apa? Mipmove. Nah, jadi untuk Bapak Ibu semuanya yang bingung apa toh sebenarnya peta konsep, kemudian peta konsep itu seperti apa, bisa belajar dengan Bu Ainun ya. Bisa belajar Bu Ainun. Dan memang menarik peta konsepnya. Mungkin Pak Yanto sama Pak Khalil juga bisa belajar, teman-teman lain juga bisa belajar. Ya, Jadi Pak. biar nanti ada perubahan yang signifikan ketika Bapak Ibu semuanya itu sudah menyandang gelar sebagai seorang guru yang profesional gitu ya. Dan saya kira ini menjadi menarik, Dan harapannya nanti Bapak Ibu semuanya di modul ini itu bisa menyusun sebuah peta konsep yang itu sebagus miliknya Bu Ainun. Andaikan tidak bisa bagus seperti miliknya Bu Ainun, ya kira-kira tidak begitu jauh dengan miliknya Bu Ainun ya. Harapannya begitu. Kemudian nanti setelah tugas resume ini selesai, Bapak Ibu seperti biasanya juga akan ketemu dengan analisa bahan ajar sama analisa materi. Bagaimana biasanya, harapannya nanti juga bisa menyelesaikannya dengan baik. Mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang selebihnya sudah sering saya sampaikan, saya khawatir panjenengan semuanya akan semakin bosan dan lelah melihat wajah saya. Tapi sebelum diakhiri, andaikan ada beberapa hal yang mungkin perlu disampaikan, monggo, masih ada waktu. Kita santai saja, monggo, kalau ada. Silakan. Ada membuat atau cukup, nggih? Cukup, Pak. Oke. Ya. Kalau cukup, Ada, Pak, terima ada, kasih Pak, ada, Bapak Pak. Ibu semuanya ya. Nggih, nopo? Terkait dengan tadi dijelaskan peta konsep itu punyanya Bu siapa tadi? Bu Ainun. yang bagus, Bu Iya. Ainun ya. Jadi kita karena selama ini tidak tahu hasilnya siapakah di antara teman-teman kita yang terbaik. Mungkin ketika di akhir setelah penilaian, mungkin yang terbaik di kelas kita itu bisa di-share ke grup, dan itu sebagai acuan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan kita, mungkin seperti itu, Pak. Boleh, tidak apa-apa, Pak. Pak Sabit ya? Iya, Pak. Namanya kok keren sekali, Pak. Mudah-mudahan orangnya juga keren, Pak. Iya. Semoga tidak hanya namanya yang keren, Pak ya. Amin, amin. Ya. Enggak, sebenarnya saya sudah beberapa kali Pak Sabit menyampaikan itu ketika saya menyampaikan silakan koordinasi kemudian komunikasi dengan teman-teman. Apapun nilainya itu ketika saya memberikan nilai 85 itu saya kira itu sudah sangat-sangat mendekati sempurna. Dan saya belum bisa dan belum berani memberikan nilai 90 karena selama ini untuk ukuran standar itu belum ada Bapak Ibu senilai 90 itu. Khawatirnya nanti ketika nilai 90 itu diberikan, ketika Bapak Ibu ketemu dengan uji kinerja sama uji pengetahuan, itu rentangnya terlalu jauh, itu juga akan kurang baik untuk kelulusan Bapak Ibu semuanya. Makanya saya selalu dan rata-rata Bapak Ibu dosen itu selalu memberikan angka maksimal itu secara mayoritas ya, itu di angka 85. Dan di angka 85 itu biasanya saya pasti tidak memberikan komentar. Karena apa? Karena apa? Pemahaman saya ketika saya tidak memberikan komentar di angka 85 itu, saya anggap sudah lebih dari cukup. Sebenarnya seperti itu Pak Sabit. Dan itu sudah saya lakukan sejak awal dan sebenarnya itu juga bisa di-share. Juga bisa di-share. Memang hari ini kebetulan Bu Ainun Nadifah itu sudah mengupload tugas resumenya. Dan kebetulan saya juga pas bisa melihat, dan ketika saya lihat ternyata pas bagus. Dan tidak hanya bagus, tapi itu sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh sistem.
Jadi peta konsep itu memang satu rangkaian gitu. Kalau Bapak Ibu itu bingung peta konsep, kita semuanya yakin kita akan punya keluarga besar ya, Pak Sabit ya. Pak Sabit pasti punya keluarga besar. Keluarga besar itu bisa diambil dari mbahnya Pak Sabit, begitu. Kayak silsilah itu loh Pak Sabit. Iya Pak. Ya, peta konsep itu sebenarnya begitu. Andai kan hari ini kita berbicara tentang tawazun, begitu. Maka yang dianggap tawazun seimbang itu ya perangkat sampai ke bawah itu juga akan nyambung. Peta konsep itu begitu. Sama halnya dengan silsilahnya Pak Sabit. Oh, Pak Sabit itu bin ini, bin ini, bin ini, bin ini, bin ini sampai terakhir sampai kepada cucunya Pak Sabit itu pasti ketemu. Peta konsep itu sebenarnya juga begitu. Peta konsep sebuah keilmuan itu juga begitu, pasti akan nyambung. Gitu nih. Atau andai kan kita mengambil jalur yang sangat sederhana. Peta konsep keilmuan, mau begitu ya. Itu pasti juga akan ketemu. Oh, Pak Sabit pernah kuliah di kampus ini. Gurunya Pak Sabit pernah diajar oleh orang ini. Orang ini pernah diajar oleh orang ini. Sama, peta konsep itu sebenarnya begitu juga. Sama. Jadi seluruh pembahasan yang ada di tema itu semuanya pasti akan terakomodir di peta konsep itu. Dan ketika peta konsep itu bagus, kemudian benar, karena ukurannya tidak hanya bagus dan tidak hanya benar. Gitu. Ketika keduanya itu terpenuhi, maka orang itu dari peta konsep itu sudah bisa memahami maksud dari materi yang disampaikan. Sederhana saja, aslinya seperti itu aslinya. Begitu ya Pak Sabit ya? Iya Pak, paham Pak. Oke. Bu Ainun mungkin ilmunya bisa ditukar, di-share ke teman-teman Bu Ainun. Jadi kebetulan saya membuka dan kebetulan benar. Kalau saya itu orang-orang yang sederhana. Kalau memang betul ya saya pasti akan mengapresiasi betul gitu. Kalau kebetulan pas kurang betul kayak Pak siapa tadi, Pak Khalil, Pak Apam ya saya sampaikan apa adanya sederhana dan tidak ada maksud lain atau mungkin maksud membuli tidak ada saya Pak Khalil ya. Iya Pak. Saja maksud dianggap membuli kan sederhana gitu. Saya khawatirnya Pak Rifai itu orangnya tukang membuli, nilainya pelit kan ribet urusannya kalau itu terlalu banyak melevel di badan saya kan gitu. Ya ini ku, monggo kalau ada yang lainnya. Kalau ada lagi monggo. Untuk lagi Pak, untuk pertemuan yang kedua mungkin mohon maaf ya. Untuk pertemuan kedua kita rencanakan apa sesuai dengan jadwal ataukah Bapak itu kan selalu memberikan jam di jam 12 seperti itu. Jadi selama jam itu kalau memang jam 12 jadi saya itu bisa ke sekolah atau ke yang lain itu Pak. Oke. Karena terus terang saya adalah kepulauan Pak. Kontrak. Biasanya saya sesuai kontrak Pak dan jarang saya menyalahi kontrak. Cuma hari ini tadi memang saya lagi tinggi mobilitasnya hari ini. Sampai tadi saya di WA sama Bu Koordinator kelas tadi ya. Akhirnya saya jawab jam 12 Bu, saya mohon maaf ya begitu. Ya begitu. Begitu Pak Sabit. Ya, saya mohon maaf untuk yang itu. Soalnya saya kepulauan Pak. Saya terus terang, saya di rumah ini pakai alat penguat sinyal itu Pak. Ketika lepas dari sini maka tidak ada sinyal. Jadi misalkan perjalanan jauh maka tidak ada sinyal. Jadi saya tidak bisa ikut kegiatan PPG ini. Saya harus ada di rumah kalau seperti itu Pak. Oke, untuk yang pertemuan kedua terlepas jamnya berapa maka akan segera saya setting di LMS ya Pak Sabit ya. Ya terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Yang pakai penguat cuma sinyalnya kan Pak Sabit ya? Saya kepulauan Pak, kepulauan Pak. Lah iya, yang pakai penguat Pak. kan cuma sinyalnya saja kan, yang lainnya kan masih kuat tanpa penguat kan ya Pak Sabit? Insya Allah ya, kalau saya yang dari kepulauan Pak, dari kepulauan saya Pak. Iya Pak Sabit, yang pakai penguat kan sinyalnya saja kan, Pak Sabit masih kuat tanpa penguat kan Pak Sabit ya? Iya Pak, tanpa penguat Pak. Salah satu yang menarik dan menjadi khasanahnya orang Madura kan obat kuatnya kan Pak Sabit. Walaupun saya belum pernah tahu dan belum pernah mencoba obat kuatnya seperti apa, makanya saya tadi tanya, yang pakai penguat kan hanya sinyalnya saja. Kalau Pak Sabit kan tidak perlu penguat kan, begitu maksudnya gitu. Belum Pak, saya. Loh, jangan Pak, tidak usah belum. Tanpa penguat sudah kuat Pak, orang Madura begitu Pak. Sederhana. Insya Allah Pak. Kalau ada lagi monggo Bapak Ibu. Atau cukup nggih?
Insya Allah Cukup, cukup Bapak. Oke. Saya kira juga sudah cukup Bapak Ibu dan tidak perlu lama-lama ya, karena kita juga berbicara tentang kuota juga. Kita saling menghormati lah. Kita saling menghormati. Oke, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Apa yang saya sampaikan di virtual konferensi awal ini tidak ada maksud apapun, tidak ada tujuan negatif, akan tetapi apa yang saya sampaikan itu dalam rangka memang kita bersama-sama untuk berbenah diri untuk masa depan madrasah kita yang lebih baik Bapak Ibu. Harapannya seperti itu. Dan kehadiran Bapak Ibu nanti kembali ke madrasah dengan gelar profesional itu ya harapannya betul-betul mampu merubah wajah madrasah kita yang selama ini selalu dianggap nomor 2, selalu dianggap kurang bermutu, selalu dianggap kurang profesional dan lain sebagainya. Ini merupakan bentuk ikhtiar bersama bahwasanya madrasah tidak pernah kalah dengan lembaga pendidikan yang ada di luar madrasah. Kita sebenarnya arahnya ke sana Bapak Ibu. Sehingga nanti ke depan masa depan kita, masa depan madrasah kita, masa depan orang-orang di sekitar kita itu juga akan menjadi lebih baik. Agar slogan hebat itu tidak hanya tertempel di dinding kita, tetapi kita memang secara fisik dan secara aksi kita memang bisa hebat sebagaimana lembaga-lembaga yang lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada ucap saya atau tingkah laku saya pada virtual konferensi kali ini mungkin ada beberapa hal yang kurang berkenan, seperti yang dari Sumeneb tadi, Pak Sabit, yang saya ngomong obat kuat bukan maksud apa-apa Pak Sabit. Itu adalah gaya komunikasi kita Pak Sabit. Apabila itu dianggap juga kurang tepat, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, sebagaimana yang telah Bapak Ibu lakukan, PPG ini mungkin bagi orang-orang tertentu bukan sebuah aktivitas yang ringan. Meskipun ini bukan sebuah aktivitas yang ringan, saya berharap kita semuanya tetap bersyukur karena masih banyak orang-orang di antara kita yang belum bisa masuk kepada zona PPG sebagaimana yang Bapak Ibu lakukan pada hari-hari ini. Sekali lagi terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung sejak awal. Kemudian jangan lupa kita untuk senantiasa berbahagia, karena bahagia itu penting Bapak Ibu untuk meningkatkan semuanya. Apa gunanya sebuah gelar, apa gunanya sebuah profesi, apa gunanya sebuah finansial ketika kita tidak pernah merasakan kebahagiaan. Maka saya selalu hidup itu harus bahagia, meskipun hidup itu belum tentu mudah. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.